Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba review Tamiya Mini 4WD Spin Viper. Ini yang versi per blue specialnya, dan ini adalah merek Daxing ataupun KW. Dan kalau boleh bercerita sedikit, kemarin saya sempat beli yang mereknya Tamiya, tapi saya di PHP-in oleh sellernya di Tokopedia. Jadi saya sudah pesan, sudah order, dan sudah diproses oleh dia, tapi tidak dikirim-kirim barangnya. Sayang banget sih. Padahal itu saya nemunya harganya cukup lumayan murah, sekitar 200-an ribu. Tapi setelah saya cek-cek lagi, ternyata harga di pasaran ini cukup lumayan mahal, sekitar 600-700 ribu untuk Tamiya. Iya, saya cukup berat untuk membeli Tamiya dengan harga segitu sih. Dan kemarin rame juga di di timeline Facebook saya, orang-orang pada beli yang mereknya Daxing ini, dan ini saya dapetin di harga 110 ribu kalau nggak salah. Jadi cukup lumayan murah dan cukup lumayan bagus banget ini dari segi packagingnya. Packagingnya masih bagus di sini, nggak ada yang aneh-aneh. Boxnya pun masih rapi dan nggak ada yang penyok, aman. Dan baiklah, kita langsung review dan kita coba lihat isi dari Spin Viper per blue special ini, oke? Yang mereknya Daxing. Oke, kita review dari packagingnya dulu. Di sini ada penampakan dari mobilnya, dan ini keren banget mobilnya. Saya sudah ngelihat orang-orang yang ngerakit ini, hasilnya pun cukup lumayan memuaskan kalau saya perhatiin. Di sini logonya masih logo Daxing. Ya logo apa lagi? Di sini ada tulisan dari per blue special, dan ini adalah versus sasis. Di sini juga ada tulisan Cinanya. Di sisi sampingnya kira-kira seperti ini saja. Ada gambar Spin Viper seperti itu. Oke. Di sisi lainnya kira-kira seperti ini penampakannya. Di bagian bawahnya seperti ini, dan di bagian atasnya kayak gini, dan nggak mungkin kita baca. Dan baiklah, kita langsung unboxing Mini 4WD Spin Viper, oke? Oke, kita langsung buka saja. Oke, ini boxnya, kita tepin dulu di situ. Yang pertama kita mendapatkan ini, wow, cantik nih, cantik. Tuh, kayak gini. Ini kita dapat kitnya, ini yang bagian dalamnya. Wow, coba kita buka dulu. Ini pertama kalinya dalam hidup saya merakit Tamiya selain Magnum dan Sonic, dan ini indah banget, sumpah, keren. Lalu dapat bannya. Nah, bannya ini cantik, bagus nih. Dari segi bannya sih ini bagus nih, nggak licin juga. Oke, ini mantap nih, warnanya biru. Lalu ada pretelan-pretelannya seperti mesinnya dan lain-lain kayak gini. Oke, ini nice, mantap nih. Oke, lalu dan yang terakhir kita dapat, ada akar belakangnya. Di sini tulisannya ada versus sasis. Bacanya gimana sih, versus atau FS sasis? Oke, di sini ada terus made in China. Dan ini dari segi sasisnya cukup lumayan keren sih, persisi, dan nggak ada plastik-plastik yang kelebihan gitu. Ini mantep nih. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri lah. Kalau orang awam seperti saya mungkin agak sedikit kurang sih dalam penilaian untuk Tamiyanya. Oke, untuk gearnya ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Yang berwarna biru ini buat di dalam dinamonya ini gear 17, ada tulisannya di situ. Lalu ada dua gear kuning. Biasanya kita dapat satu aja sini, tapi ini dapat dua. Ini gear 18 kayak gitu, dapat dua. Dan ini pasti dapat dua juga sih, ini buat di dekat rodanya agar bisa ban depan belakang bisa bergerak. Ini gear 13, oke, dapat gear 13 dua biji. Lalu dinamonya kayak gini aja ya, dengan pretelan-pretelan dia. Dan untuk perakitannya sama seperti Tamiya pada umumnya lah pokoknya. Kita langsung ngerakit bodinya aja ya. Oke, berikutnya dapat stikernya. Nah, ini stikernya cakep nih. Dia kayak metalik gitu. Ini stikernya, dia nempel harusnya. Dan yang terakhir kita dapetin buku atau kertas manualnya. Oke, ini sebenarnya perlu banget sih. Dan baiklah, kita langsung lihat semua yang kita dapetin di Tamiya Spin Viper ini, oke? Untuk yang bagian ini saya nggak bakal copot, karena saya nggak tahu juga cara masangnya gimana. Kalau di kertas manualnya nggak ada cara masang dia. Oke, jadi yang tahu bisa bantu saya dengan cara komen di bawah ya, cara masang ini kayak gimana, oke?
Oke, untuk bodinya kita akan coba pasang stikernya, tapi nggak akan saya tampilin karena cukup lumayan ribet juga sih pasang stiker sambil direkam untuk saat ini. Dan baiklah, saya akan langsung pasang stikernya dulu ya. Oke, dan inilah dia Mini 4WD merek Daxing Spin Viper, dan ini menggunakan body maksudnya sasis versus sasis tulisannya di sini. Dan ini memang benar-benar asik sih, saat ngerakitnya agak sedikit rumit karena di bagian mesin-mesinnya ini detailnya parah banget. Ya, jadi ada beberapa versi tanpa mesin dan juga versi dengan mesin. Kalau versi tanpa mesin kita bisa memasang yang bagian ini. Bagian ini kita pasang di antara dinamo ini, di tengah-tengahnya. Tapi kelemahannya kalau kita pasang ini, kita nggak bisa masang dinamonya. Jadi, nah kira-kira di dalamnya seperti ini mekanismenya. Yang tadi yang saya bilang ini, itu tinggal dimasukin ke bagian ininya aja sih. Nah, jadinya tuh dia kayak gini. Cuman yang itu tadi, kita nggak bisa memasang dia dengan dinamonya kayak gitu. Tuh, nggak bisa nempel ya, nggak bisa masuk maksudnya. Karena ada bagian ininya. Nah, makanya kalau ini pengen berlari ataupun berjalan ya ini nggak usah dipakai. Jadi langsung aja kayak gini dia. Nah, kalau kayak ginian dia bakal langsung masuk kayak gitu kira-kira. Oke, tapi ini memang keren banget sih. Saya suka banget dari bodinya. Ya, ini bakalan lebih keren lagi kalau body birunya ini kita repaint menjadi metalik. Pasti akan keren banget perpaduan antara warna biru metalik dan juga warna silver metalik ini. Ini pasti bakal keren sih. Apalagi kalau bagian ininya dipotong, jadi dibikin lubang gitu. Maka bagian ini akan kelihatan banget di atasnya. Ini pasti keren sih. Sejauh ini dari Sonic ataupun Magnum, saya lebih suka Spin Viper. Untuk Tamiya-nya ini memang benar-benar keren sekali. Ya, memang benar-benar asik sih ngelihatnya. Detailnya parah sih ini. Nah, untuk stiker Daxing ini stikernya bagus banget. Dia nempel dan bisa dilepas, dipasang lagi bisa. Ini mantep lah untuk stikernya. Dan untuk bau dari dinamonya pun masih wangi banget. Jadi masih seperti bau dinamo pada umumnya lah. Oke. Untuk bagian sasisnya ini tidak ada yang berot-berot, tidak ada yang aneh-aneh. Semuanya terlihat normal dan semuanya terlihat bagus aja di mata saya, tidak menjadi masalah. Dan di sini untuk suara mesinnya cukup lumayan lembut. Kita cobain. Wow, kayaknya kenceng banget ya. Iya kan? Kayaknya kenceng banget nih mesinnya nih. Saya jadi penasaran dan kita akan coba balapin nanti. Kita akan coba trial dia di lintasannya kayak gimana kira-kira kecepatannya menggunakan baterai yang kalian kemarin rekomendasikan, oke? Oke, sekarang kita akan coba tes dia berlari seperti apa kecepatan dari Spin Viper merek Daxing ini. Kira-kira seperti apa? Langsung saja kita tes di lintasan Tamiya-nya. Oh! Sip, 1, 2, 3. Oh. Lempar lagi. Wow. Aduh. Dan inilah hasil dari balapan kemarin. Dan ada korban, yaitu di bagian antenanya patah. Ya, seperti yang teman-teman lihat di video tadi, kalau dia terlempar dari sirkuitnya. Nah, itu kenapa ya? Kenapa dia selalu terlempar kalau pas belokan gitu? Ini bisa ajarin saya nggak kenapa dia bisa terlempar saat di tikungan tadi? Ya, dan ini
Saya jujur saya suka banget dengan Tamiya ini, dari segi desainnya bagus, dari segi tampilannya yang cukup benar-benar keren banget lah ini pokoknya. Dan dengan kecepatan dia yang sangat cepat, bahkan dia lebih cepat dari merek Tamiya. Iya, sayang banget sih kalau dia harus patah di bagian ininya. Mau nggak mau saya harus lem atau saya harus beli lagi buat pajangan. Ya, ya mungkin itu akan saya lem sih nanti. Tapi ini sumpah ini bisa cepet banget sih. Untuk Mini 4WD merek Daxing ini, ini memang benar-benar bagus sih. Sumpah, wah sayang banget bisa patah kayak gini ya. Nah ini patahannya nih. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu nggak kenapa? Oke, bantu saya di kolom komentar ya. Apa yang harus saya perbaiki ataupun apa yang harus saya modif agar bisa dia mulus saat dibelokkannya. Itu gimana caranya? Itu bantu saya di kolom komentar ya. Nah itu dia review kita untuk Mini 4WD merek Daxing Spin Viper. Jujur saya suka banget. Kalau teman-teman pengen punya Mini 4WD ini bisa cek di kolom deskripsi. Saya sediakan link pembeliannya. Dan ini masih cukup lumayan murah dan juga bagus banget untuk Mini 4WD ini. Ini bagus loh. Sumpah ini bagus. Saya pengen beli lagi agar bisa dapat yang masih perfect. Oke. Nah dan dari balapan tadi pun saya pengen juga bisa beli track Tamiya sendiri sih, biar saya bisa main Tamiya di rumah sendiri. Ya maklum sih orang introvert kan, jadi malas kalau harus keluar rumah. Oke, cuman berat di ongkosnya sih. Nah segini dulu review kita untuk Mini 4WD merek Daxing Spin Viper. Berikutnya kita mau review mobil apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Akan saya baca dan akan kita coba review di video berikutnya. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.